Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh kelompok 2. Sebelum kami memaparkan isi materi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Neni April Nawati Nduru. Nama saya Hebero Namaduhu. Nama saya Suwanto Giawa. Baik, langsung saja kami membaca isi materi kami dari kelompok 2 dengan budaya komunikasi orang Nias. Budaya merupakan suatu cara hidup sekelompok masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya termasuk salah satu bentuk kesesuaian pandangan atau pikiran sekelompok orang terhadap suatu fenomena sosial. Banyak hal yang dapat diamati dari sebagai fenomena sosial dari suatu masyarakat atau kelompok tertentu yang menciri khaskan kebiasaan hidup mereka bersama. Demikian halnya dengan budaya berbahasa yang ditradisikan oleh masyarakat Nias pada khususnya. Masyarakat Nias memiliki ciri khas dan norma berbahasa tersendiri sebagai wujud dari budaya komunikasi yang dianggap pantas dan etis. Hal ini sangat penting untuk dipahami bersama untuk bisa menjalin hubungan komunikasi yang harmonis terhadap komunitas atau kelompok pengguna budaya. Dimaksud berbicara mengenai kehidupan masyarakat Nias, tradisi sopan santun adalah hal yang paling penting untuk dimengerti bersama. Hal ini adalah dalam batas kewajaran di mana umumnya semua masyarakat di dunia memiliki ciri khas tertentu dalam berkomunikasi sesuai dengan tradisi atau budaya mereka sendiri. Masyarakat Nias yang dipengaruhi oleh adat istiadat yang masih kental membuat cara hidup yang unik. Mereka pada umumnya menghormati setiap perbedaan yang ikut berbaur dengan kehidupannya. Jika Anda pernah mengikuti acara adat orang Nias, Anda akan memahami bagaimana cara mereka menyampaikan pendapat atau pesan kepada orang lain. Dalam suatu adat, seseorang biasanya cenderung menyampaikan pesan dengan menggunakan berbagai amedzola atau peribahasa yang tujuannya adalah untuk menyampaikan suatu pesan tersirat kepada individu atau kelompok lain secara tidak langsung. Tradisi ini sering terlaksana pada acara adat seperti pernikahan dan lainnya. Selain itu, mereka tidak menyukai pembahasan yang langsung tertuju pada ranah privasi, terlebih jika pembahasan yang bertujuan merendahkan. Beberapa hal yang penting diperhatikan etika budaya komunikasi orang Nias. 1. Usia lawan bicara. Orang Nias adalah masyarakat yang sangat menghormati perbedaan usia lawan bicara. Mereka biasanya tidak menyebutkan nama asli dari lawan bicara tersebut. Itulah sebabnya orang Nias memberikan gelar setiap orang yang sudah menikah seperti ama, nama anak atau ina, tambah nama anak. Selain itu, jika mereka tidak mengenal sebutan gelar Anda yang layak untuk disebutkan, mereka akan memanggil Anda ama, ina, gaa, ahi, baya, ina, lawe, atau sebutan lainnya yang dianggap sopan dan bukan nama asli lawan. Bicara, jika Anda seperti pembicara yang tidak mengikuti norma ini, akan dianggap tidak sopan. Hal ini juga menunjukkan karakter orang Nias yang tidak langsung. 2. Menggunakan kata kau. Kata kau adalah salah satu kata yang jarang dituturkan oleh orang Nias. Terlebih jika Anda menggunakan terhadap lawan bicara yang kategori usianya lebih tua daripada Anda. Kata kau dianggap lebih kasar. Lebih kasar maknanya secara budaya komunikasi orang Nias. Orang Nias umumnya menggunakan kata Anda, kamu sebagai pengganti dari kata kau. Kata tersebut hanya sedikit digunakan oleh anak-anak berusia muda terhadap rekan sebaya yang kompak dengannya. Anda yang berbicara kepada orang yang lebih tua daripada Anda dengan menggunakan kata kau sangat tidak dianjurkan.
Selain itu, kata kau hanya digunakan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Meskipun demikian, kata tersebut masih dapat digunakan dalam penyusunan syair lagu atau teks atau puisi yang dibuat dengan kalimat bernilai moral yang baik. Ketiga, nama orang tua. Orang Nias tergolong masyarakat yang sangat menghormati orang tuanya sendiri, baik di keluarga maupun kerabat lainnya. Nama orang tua umumnya itu adalah hal yang sensitif untuk disebutkan sembarang, terlebih dengan niat yang menjelekkan. Pengucapan nama orang tua tidak diperkenankan secara publik jika bukan kewenangan Anda untuk menyebutkannya. Itulah sebabnya mengapa orang Nias itu sering memanggil orang lain menggunakan ama, ina, atau hanya dengan panggilan marga saja. Keempat, memotong pembicaraan. Setiap orang yang memotong pembicaraan saat orang lain sedang berbicara dianggap tidak sopan atau tidak beretika. Setiap orang yang diberikan kesempatan untuk memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Hal itu tentunya tidak hanya terjadi di Pulau Nias, mungkin juga di daerah lain. Nomor 5, berbicara dengan membelakangi lawan bicara. Beda daerah tentunya beda budaya. Membelakangi lawan bicara dianggap sangat tidak sopan di Pulau Nias pada khususnya. Orang Nias biasanya sangat menghormati lawan bicara yang menghadap ke arah depan pandangnya. Menghadap ke arah pandang pembicara adalah salah satu cara yang menunjukkan perilaku saling menghormati. Jika Anda sedang berbicara namun pandangan Anda tertuju pada mobil, gadget atau hal lain yang sedang Anda gunakan, perilaku tersebut menunjukkan ketidaksopanan. Perilaku tersebut sangat janggal pada sudut pandang orang Nias. Nomor 6, berbicara dengan menundukkan kepala. Ada dua hal yang penting untuk diketahui jika Anda menundukkan kepala saat Anda sedang berbicara kepada seseorang menurut tradisi orang Nias. Menundukkan kepala bisa dianggap sopan atau sebaliknya. Jika Anda menundukkan kepala di saat Anda sedang diberi nasihat oleh orang tua atau orang lain yang peduli dengan Anda, perilaku tersebut dianggap sangat sopan. Namun sebaliknya, jika Anda menundukkan kepala ketika sedang diminta keterangan atau informasi, Anda dianggap tidak sopan, sombong, sedang berbohong atau penakut. Nomor 7, berbicara dengan ekspresi berlebihan. Orang Nias pada umumnya melakukan pembicaraan dengan ekspresi wajah dan gerakan tangan yang sederhana saja. Berekspresi wajah berlebihan ketika Anda sedang berbicara, Anda bisa saja dianggap lucu atau dalam arti aneh. Hindari bicara dengan menunjukkan ekspresi menarik Anda yang berlebihan supaya Anda tidak dikatakan sebagai seorang yang lucu. Demikian materi kami pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator kami. Demikian hasil pemaparan materi kami pada hari ini. Kami sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari teman-teman semua supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih, ya Allah.